Keberadaan rotan di Indonesia sudah berabad-abad lamanya. Pada era Kerajaan Nusantara, rotan merupakan barang mewah yang bermakna politis ekonomis. Selain itu, sering dijadikan cenderamata yang menyiratkan hubungan diplomatik antar pemerintahan. Pada masa penjajahan, rotan telah menjadi komoditas dagang yang bernilai ekonomis tinggi. Pada awal abad 20 sampai tahun 1977, Singapura yang tidak memiliki lahan untuk tumbuhnya bahan baku rotan menjadi sentra perdagangan rotan Asia Tenggara dan negara-negara Pasifik hingga mampu meraup keuntungan sebesar 21 juta dolar Amerika Serikat. Hampir 90% bahan baku rotan di dunia dipasok oleh Indonesia. Akhirnya, tahun 1986, melalui SK Menteri Perdagangan, melarang ekspor bahan mentah rotan. Periode inilah menjadi perkembangan baru kerajinan rotan di Indonesia. Kini, rotan bukan sekedar komoditas politik, tetapi menjadi komoditas ekonomi yang memiliki nilai estetika. Cerita sejarah legendanya rambut kasih, ratu penuh kasih, silih asa silih asih silih asuh, bagaikan buah maja yang sangat langka. Lagu ini ku cipta untuk kotaku Majalengka. Majalengka, Galuh Gunung Ciremai, Majalengka, kota Malendo Permai, Majalengka. Sebenarnya sejak dulu para pendahulu sudah mulai mengenal rotan dan dijadikan sebagai alat fungsi, hanya berkutat di bagian kebutuhan mereka pada saat itu. Tapi sejalan dengan kemajuan zaman dan juga banyaknya wawasan atau ilmu yang didapat, sehingga rotan itu harus diberdayakan lebih dari sekedar kerajinan biasa. Dunia seni rupa itu kan luas. Jadi kekakuan yang biasa mereka lakukan dalam bentuk sekebutuhan, kita mencoba untuk lebih menyentuh rotan dari sisi seninya, sehingga material rotan itu sendiri bisa dipadu rasakan dengan nilai estetis dan nilai-nilai yang lebih mengangkat derajat rotan itu sendiri. Kilometer dari pusat pemerintahan Kabupaten Majalengka adalah satu dari sekian banyak pengelola kerajinan rotan di Indonesia. Tempat yang sekilas nampak sunyi, tetapi di tempat inilah pengembangan industri kerajinan rotan telah mengubah kondisi ekonomi dan mentalitas kehidupan masyarakatnya. Desa sunyi itu bernama Leuwi Laja. Di Desa Leuwi Laja memang termasuk desa perkampungan lah. Yang artinya perkampungan ini ya tentunya didukung dengan potensi-potensi masyarakat yang sederhana sekali. Tapi mempunyai potensi-potensi yang bagus, terutama untuk pribadinya, lingkungannya, dan masyarakat lingkungannya. Suatu ketika waktu itu tahun sekitar 80-an, sesepuh Leuwi Laja untuk khususnya di penggerak
bidang kerajinan itu didatangi oleh orang-orang pengusaha atau maklar-maklar dari daerah Cirebon. Karena kemungkinan waktu dulu kan susah, mencari pengrajin itu susah Pak. Singkatnya, di sini tuh mulai ada yang mau belajar. Waktu itu kalau nggak salah nih ya, pakar di rotan yang sekarang punya perusahaan sumber alam rotan, terus Bapak Amas kalau nggak salah, tuh Pak Walim waktu itu, kalau nggak salah saya ya dengar-dengar itu. Jadi akhirnya karena berkat orang tersebut terus merayap, terus mendekati pengrajin yang pernah ada di Lewi Laja, akhirnya mau. Hasil kerajinan dari tangan-tangan kreatif Lewi Laja di sini tuh kepake Pak sama pembeli luar negeri gitu. Perusahaan-perusahaan yang ada di dunia itu Target, IKEA, Walmart, Cosplus, terus perusahaan-perusahaan gede lah, itu mencari barang tuh ke sini. Kalau disebut namanya ya Desa Lewi Laja, Desa Mindi, Belagedog, Rajawangi lah. Itu yang paling pokok. Sangat menyayangkan kalau benar-benar satu, kalau bukannya pemerintah tidak memperhatikan ya tidak fokus untuk membina, mengangkat dan memajukan. Kalau untuk mengembalikan suasana ramai, berkembang lagi rotan, harus ada potensi-potensi generasi muda. Generasi dibarukan dengan desain-desain mengikuti pasar-pasar lokal, pasar-pasar milenial. Seiring bersama berjalannya BUMDes, saya mengajak anak-anak muda yang mempunyai cita-cita untuk mengangkat Desa Lewi Laja, mengangkat potensinya khusus di kerajinan tangan. Berdasarkan Kang Asep, Kang Udin, Kang Indra, saya meraut, ayo rotan tolong jaga. Nah, itunya ngertinya. Ayeuna cobaan. Salah seorang. Caca, cobaan, Cak. Coba. Sok. Ambil bisa. Makanya kenapa kami membuat wadah yang namanya Karpala. Nah, karena jujur ketertarikan anak muda atau gairah anak muda untuk menganyam itu sekarang menurun. Karena apa? Karena banyak pabrik masuk ke Majalengka. Nah, di Karpala sendiri kita didik anak-anak muda supaya mereka bisa menganyam, terus juga berinovasi produk. Jadi tidak hanya membuat barang-barang rotan yang sudah ada, tapi kita berinovasi produk seperti halnya kita bikin tas dan bikin jam. Pertama saya belajar menganyam itu dari tahun 86. Masuk saya di anggota BUMDes itu 2018. BUMDes itu ya punya inisiatif sepertinya ngambil kita orang-orang kerja merangkul masyarakat di sini supaya ada aktivitas kerja, terusan ya upahnya saya memaksimalkan untuk upah kerja. Sampai sekarang dari Astra itu ya untuk meminta barang untuk pameran di Bandung. Saya di lembaga BUMDes ya ada kemajuan ya itu dari bimbingan dari Astra. Tanpa ada Astra ya mungkin kita gelap Pak, arahnya kita mana yang tepat. Sedangkan Astra kan udah punya tatanan ke depan, harus melangkah seperti apa, perusahaan seperti apa.
Terus jalannya atau teknis manajemen seperti apa kan gitu. Ya, saya juga sangat berterima kasih sekali kepada pihak Astra yang udah mau menoleh, melirik, sekaligus membina, mendamping, mengarahkan ke arah lebih maju untuk pengembangan khususnya di Lewilija ini ya Kerajaan Industri Pak. Karena ini adalah suatu jalan, suatu harapan Desa Lewilija yang berbasis di Karpala ini atau BUMDes ini bisa lebih maju Pak.